Oke, selamat siang semuanya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas atau topik tentang relevansi dari penelitian yang akan kita kerjakan. Ya. Apakah itu disertasi, tesis, atau paper atau apapun ya, riset itu harus mempunyai relevansi. Cuman konsep relevansi itu banyak digunakan berbarengan ya dengan istilah-istilah lain yang menurut saya topik apa artinya itu nggak berbeda jauh ya. Jadi kita bisa mendengar misalkan istilah kita akan bahas itu tentang relevance ya, relevance. Ya. Tapi tidak jarang juga orang bicara tentang signifikan misalkan ya. Signifikan dari riset, significance. Atau mungkin ada yang bilang contribution mungkin agak berbeda tapi ya hampir mirip ya. Contributions. Atau mungkin ada yang bilang novelty. Apalagi ya ada yang lain yang mungkin term yang sering mirip-mirip artinya gitu. Dari relevan, significance, contribution, novelty. Nah, tapi intinya menurut saya itu hal yang mirip-mirip. Ya. Jadi itu seberapa jauh research kita itu berguna. Gitu ya. Ini kegunaan, berguna ya. Jadi itu akhirnya ujung-ujungnya ke bahwa research kita itu berguna. Ini penting. Kenapa ini penting? Karena biasanya waktu yang digunakan untuk melakukan research itu kan tidak non-signifikan. Kalau kita melakukan penelitian, bukan hanya kalau kita peneliti, bukan hanya kita mengeluarkan sumber daya itu bisa finansial, ya, waktu, dan umumnya kalau riset-riset yang beneran, yang serius, itu kan sumber dayanya itu bukan punya kita, itu amanat orang. Kan ada yang ngedanai, apalagi kalau dana itu berasal dari publik, dari dalam negeri, dari APBN, itu kan uang pajak, uang membayar pajak, uang rakyat. Terus kalau di luar negeri juga, karena grantnya dari luar negeri, itu riset itu kan juga dari dana publik mereka ya. Kecuali kalau risetnya riset-riset yang dari private sektor yang memang diharapkan menjadi barang yang ya komersial, itu lain. Ya. Tapi kalau anda melakukan penelitian sebagai tesis atau disertasi atau skripsi, sama juga ya. Anda kan akan meluangkan waktu yang cukup lama untuk melakukan atau menulis tesis atau skripsi. 4 bulan, 3 bulan itu kan waktu nggak seberapa. Ya. Sebagai ilustrasi ya. Dan ini penting kenapa? Karena sering kita lupa bahwa waktu itu sedikit kita punya. Kalau Anda misalkan di Facebook ya, itu kan sering tuh tiba-tiba ada orang nge-tag foto waktu SMP, waktu SMA, terus langsung komentar Anda adalah, ini kok kayak kemarin foto-foto ini gitu ya. Itu kan sebenarnya itu bukti bahwa time flies so fast. Oke. Dan lama-lama kita akan tahu bahwa hidup ini sebentar lagi gitu. Sekarang bayangin kalau misalkan Anda seorang mahasiswa S3, umurnya tinggal 20 tahun lagi, mau di umur 30 S3, itu kan sisanya tinggal 20-30 tahun lagi. S3 itu kan 3-4 tahun. Bayangin, 3-4 tahun dari sisa waktu hidup Anda akan melakukan penelitian gitu misalkan. Atau Anda juga sama. Anda juga melakukan skripsi, itu akan menulis skripsi selama 6 bulan. 6 bulan itu kan
dari relatif terhadap waktu yang Anda punya, itu kan berarti banget gitu loh. Ya. Nah, makanya artinya sayang sekali kalau misalkan waktu yang sempit itu digunakan untuk membuat sebuah penelitian yang tidak relevan. Ya. Momok yang paling menakutkan buat saya adalah kalau bertemu dengan orang nanti di akhir hidup saya, kemudian orang itu bilang, "Hey Rif, hidup kamu nggak relevan deh." Ya kan? Coba, kalau udah kayak gitu. Itu kan yang paling menyakitkan buat kita. Oke, dan salah satu untuk supaya kita selalu relevan adalah membuat apa yang kita lakukan itu berguna sebaik mungkin. Untuk siapa? Ya untuk orang lain atau untuk uh, peradaban, untuk kemanusiaan gitu ya. Kalau Anda skripsi juga tentunya walaupun tidak secara langsung akan berkontribusi terhadap kemanusiaan, kan akan berguna untuk Anda sendiri sehingga Anda bisa belajar sesuatu yang baik, yang berguna, dan Anda akan dipakai untuk kerja nanti dan akhirnya menjadi menjadi kebanggaan keluarga Anda. Itu juga salah satu hal yang tidak sepele. Oke, jadi itu intinya. Jadi kita penting sekali untuk meyakinkan atau memastikan bahwa topik penelitian kita, apa yang kita lakukan itu relevan, berguna, mempunyai relevansi, mempunyai signifikansi. Signifikansi itu berarti emphasize ya daripada relevan, karena relevan kan bisa sedikit, bisa kecil, bisa besar. Relevansinya besar berarti signifikan, gitu. Atau memberikan kontribusi, atau mempunyai novelty. Novelty itu melakukan sesuatu yang memang orang lain belum pernah lakukan, itu penting. Ya. Nah, oke, sekarang kita pilih aja satu ya. Semua mungkin kita masuk ke relevan saja. Tapi intinya sama. Nah, dalam penelitian gitu ya, ada saya umumnya membagi dua relevansi itu dua konteks ya. Yang pertama relevansi yang sifatnya policy. Oke. Yang satu ini sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Nah, ya. Jadi relevansi sebuah research atau sebuah penelitian itu bisa dibagi dua kategori. Relevansinya ke dalam policy dan relevansinya dalam ilmu pengetahuan. Ya. Ini dua hal yang bisa sebentar, baterai saya mau habis. Suatu hal yang sebenarnya tidak selalu tidak selalu jadi dikotomi, ya, saling melengkapi, tetapi mungkin untuk ada trade off. Ya, sangat mungkin untuk ada trade off. Nah, kuliah kedua kali ini, kita akan membahas lebih ke yang pertama, ya, policy relevance. Nanti berikutnya kita akan lebih berbicara banyak di kuliah ketiga dan selanjutnya, itu kita akan lebih berbicara banyak terkait kontribusi signifikan ke dalam ilmu pengetahuan. Nah, tapi sebelum saya masuk ke policy relevance, saya akan bahas dulu sedikit bedanya. Ya, lebih banyak supaya Anda bisa memahami persis seperti apa bedanya. Nah, ilmu pengetahuan itu lebih banyak diistilahkan dengan novelty mungkin ya, mungkin lebih terkait dengan novelty, ya, walaupun tidak langsung gitu ya. Nah, dia lebih ke berkontribusi terhadap ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memberikan kontribusi atau mengisi gap dalam literatur. Mengisi gap dalam literatur. Literatur ilmiah ya. Ini supaya jelas. Ketika saya bilang literatur itu akademik literatur. Literatur akademik. Ya, literatur akademik. Itu ilmu pengetahuan. Jadi relevan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi ini penting karena nanti research kita akan berperan sebagai apa yang disebut dengan standing on the shoulder of giant. Jadi ada istilahnya itu ada standing on the shoulders of giant. Apa itu standing on the shoulder of giants? Yang paling menurut saya menarik adalah kalau saya tunjukin nanti ya. Kalau Anda masuk ke sini,
Nah, ini ke Google Scholar, ya Anda akan lihat bahwa di sini ada tertulis stand on the shoulders of giants. Oke, ini Google Scholar. Nah, stand on the shoulder of giants itu adalah moto dari Google Scholar. Nah, ini dari mana awalnya? Ini awalnya itu di mentions oleh Isaac Newton ya dalam sebuah suratnya ya. Suratnya kepada temannya ya. Tahun 1675 di sini. Tahun 1675 ketika itu dia berkorespondensi dengan salah satu temannya ya, di sini bahwa mungkin temannya itu mengapresiasi apa yang dilakukan Newton ya, Isaac Newton, tapi kemudian Newton dengan humble bilang bahwa no, kalau saya if I have seen further, artinya kalau saya bisa melihat sesuatu dan jelas ya dalam ilmu pengetahuan, dalam teori fisikanya, dalam gravitasinya, itu kan it is standing on the shoulders of giants. Nah, ini gambar ilustrasinya. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya adalah bahwa research itu dibangun oleh fondasi-fondasi yang dilakukan oleh research sebelumnya. Gitu. Ya. Dan tidak mungkin ada research yang bisa dilakukan oleh seorang peneliti sendiri, ya enggak. Jadi kalau misalkan kita punya kesempatan misalkan jalan-jalan ke headquarter-nya Samsung misalkan di Korea somewhere, kan pasti ada divisi research-nya. Ya. Nanti kita mengunjungi divisi research-nya, itu kan pasti ada subdivisi research-nya ya. Itu tidak mungkin ada subdivisi gelombang radio, misalkan menemukan untuk lagi mencari yang tugasnya mencari gelombang radio, karena gelombang radio itu sudah pernah ditemukan sebelumnya oleh Marconi kan di tahun dulu. Ya, atau misalkan tiba-tiba kita tidak mungkin lagi naik motor gitu ke Simpang, terus tiba-tiba ada orang dengan telanjang basah gitu ya, lari-lari di Simpang gitu. Terus dia berteriak-teriak gitu, Eureka, Eureka, Eureka gitu ya. Kenapa dia berteriak? Setelah ditanya orang yang sedang lari-lari di Simpang itu, "Naon mana ya ngomong Eureka, Eureka?" "Ini saya lagi mandi, kemudian pakai sabun, tiba-tiba sabun saya nyemplung ke bak mandi. Tiba-tiba kepikir sama saya, jangan-jangan volume sabun ini sama dengan volume air yang keluar dari bak mandi. Ternyata saya ukur benar. Eureka, Eureka, Eureka." Dia lari-lari jalan. Something like that will never happen. Kecuali dia nggak pernah belajar prinsip yang disebut buoyancy yang ditemukan oleh Archimedes di zaman Yunani kuno ribuan tahun yang lalu kan. Ya. Oke, jadi itu. Jadi tidak mungkin jadi prinsip of buoyancy itu tidak mungkin ditemukan lagi sama orang karena udah ditemukan sebelumnya. Yang dilakukan orang sekarang itu adalah atas temuan-temuan yang sudah ada itu kita membuat menyempurnakannya, mengisi gapnya gitu ya. Jadi istilah Inggrisnya itu do not reinvent the wheel gitu. Nah, jadi dan itu penting buat kita untuk itu ya. Nah, ini standing on the shoulder. Jadi maksud saya kalau organisasi sehebat Google aja, gimana? Ya, menyantumkan dia sebagai motonya, berarti ini kan penting sekali. Dan ini Google Scholar. Google Scholar itu adalah tempat orang mencari literatur ilmiah. Dan ini stand on the shoulder of giants. Nah, jadi penting nanti, apalagi nanti akan kita bahas lebih detail terkait ini di kuliah sebelumnya, maka kita penting sekali agar tidak melakukan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, agar kita menjadi kita tertolong oleh shoulders ini, tapi kita juga menjadi bagian dari shoulders yang akan dipakai oleh orang lain untuk melakukan penelitian setelah kita. Nah, ini yang disebut atau yang dimaksud dengan relevansi terhadap ilmu pengetahuan. Ya, terhadap ilmu pengetahuan. Ini yang dimaksud. Ini. Oke. Nah, oke. Nah, itu ya. Nah, tetapi gitu ya.
sering terjadi relevansi terhadap ilmu pengetahuan itu tidak berjalan beriringan dengan relevansi terhadap policy. Ya, terhadap policy. Contohnya seperti apa? Karena kalau kita ilmu pengetahuan yang mendrive keinginan untuk melakukan penelitian itu banyak. Bukan hanya guna aja, tapi juga misalkan ini motivasi ya. Motivasi melakukan penelitian itu kan salah satunya adalah curiosity. Yang penting ini kan curiosity. Ada yang pure curiosity. Ya. Pure curiosity. Jadi kalau misalkan sekarang contohnya gini lah. Kalau dibangun sebuah curiosity, misalkan apa sih gunanya, gitu ya? Kalau kita mengirim rovers ke Mars, gitu. Kemarin kita menunjukkan bagaimana sebuah probe yang namanya Cassini itu tahun 2005 diluncurkan dengan biaya yang pasti miliaran dolar untuk nyampe ke Saturnus, foto-foto aja gitu ya, ambil sampel gitu, dibandingkan dengan uang miliaran dolar yang dikeluarkan, emang gunanya apa sih? Kan miliaran dolar bisa dipakai untuk memberi makan orang yang kelaparan, gitu kan? Bisa diberikan untuk biaya pendidikan kepada orang-orang miskin di Afrika, gitu ya. Terus kenapa kok rela untuk dibuang seolah-olah dalam tanda kutip ya untuk membuat probe dan meluncurkannya ke Mars? Ya, itu tak lain adalah curiosity. Gitu. Memang ada kan bilang, oh Pak itu nanti kan bisa mengecek di Mars kita bisa hidup nggak? Supaya nanti kapan-kapan kita kalau buminya habis kita bisa ke Mars. Tapi kan itu entah kapan kan, ya nggak sih? Kenapa sih? Itu hanya untuk memenuhi sebagian untuk pengetahuan orang. Atau misalkan kita membuat teleskop untuk membentuk melihat foto bersisnya black hole seperti apa. Nah itu salah satu yang paling sekarang paling update black hole photos ya. Jadi saya tunjukin ya. Nah ini foto asli dari black hole. Oke. Nah ini foto asli dari black hole ini baru ketemu, mungkin baru dapat kita produce itu kira-kira ya setahun 2 tahun lalu lah. Dan ini effortnya bertahun-tahun, terus memerlukan multi teleskop yang ada di belahan bumi yang berbeda, ratusan saintis gitu ya, hanya untuk mendapat image ini, image asli foto ini. Buat apa? Apa policy relevan? Apa relevansinya? Apa gunanya ini? Apakah bisa memberikan makan banyak orang? Apakah bisa menghentikan konflik di Eropa, di Rusia, ya? Atau bisa membuat orang lebih tidak kelaparan, lebih berpendidikan? Kan tidak. Hanya ingin ini aja. Ini purely out of curiosity. Ya. Jadi ini yang disebut dengan riset dasar, ya. Basic research. Ya. Jadi basic research itu adalah research yang memenuhi keinginan kita akan pure curiosity, ya, atau yang kegunaannya belum tahu, belum kelihatan. Ya. Tahun 2000-an itu ada sekelompok orang di Jerman yang meminta Grand Research untuk melakukan penelitian tentang mRNA. Pada saat itu belum tahu kegunaannya buat apa. Ya, kegunaannya buat itu belum tahu. Tetapi kemudian di Amerika juga meminta kepada lembaga riset Amerika itu berulang-ulang untuk melakukan presentasi agar bisa didanai. Tahun 2000-an itu. Karena belum kelihatan gunanya apa. Akhirnya didanailah gitu. Walaupun mau nggak mau didanai itu riset mRNA di Jerman dan di Amerika. Tahu nggak jadi apa sekarang? Ini menolong ratusan juta orang karena dia jadi vaksin, jadi dasar untuk vaksin Pfizer dan Moderna. Kalau nggak ada itu nggak tahu kita kayak gimana.
Nah, itu contoh, ini adalah basic research, dan ada MLM research. Tidak, jadi relevansinya, kegunaannya nggak kelihatan gitu loh. Out of curiosity aja gitu. Belum ke explore. Oke, nah inilah, nah, kebayang sekarang. Jadi ada research yang kalau ditanya emang gunanya apa gitu, itu belum jelas. Ya. Emang kalau pure curiosity itu ada gunanya, ya ada dong. Itu meningkatkan kebahagiaan orang kan. Oh saya tahu ternyata black hole itu kayak gini ya, senang semua orang gitu ya. Tapi kan kemudian ketika kita bertanya, is it worth the $1 billion gitu loh? Is it worth the $1 billion? Ya. Salah satu research yang juga sering dilakukan dengan dana miliaran dolar yang basic itu adalah yang sifatnya itu proving teori. Proving theories. Ya, proving theories. Ini saya kan kebetulan juga yang dapat Nobel Fisika ya. Nobel Fisika yang menarik tuh ya, Nobel Fisika tahun 2017 kalau nggak salah ya. Nah, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO. Ini dapat Nobel Fisika, setahu saya ini kalau nggak salah tahun 2017 ya. Waktu itu LIGO, jadi gini, saya sedikit cerita ya, supaya you get the sense. So get the sense. Jadi Albert Einstein ya, itu hasil dari teori general relativity-nya, gitu ya, itu memprediksi apa yang disebut dengan gravitational wave. Jadi kata gravitational wave itu kalau ada objek besar, misalkan ya, kemudian dia bertabrakan, itu akan membuat sebuah gravitational wave yang akan terus berjalan sampai ke ujung ruang angkasa. Gravitational wave itu prediksi dari teori Einstein. Nah, kalau itu gravitational wave itu cuman pelan very subtle, sangat nggak kerasa banget lah. Jadi itu akibat dari gravitational wave itu space time itu kontrak ini set gitu. Kalau ada gelombang itu. Ya. Nah, bagaimana cara mendeteknya? Ya. Nah, mendeteknya itu susah, mendeteksinya susah. Kenapa susah? Karena kalau ada dari satu arah itu ada gelombang gravitational wave, ya, itu kalau kita mau mengukur dengan jidar, ya, jidar itu nggak bisa dipakai mengukur gravitational wave, ya, karena pada saat gravitational wave itu nyampe ke kita, semua objek yang ada di sekitar kita, termasuk kita sendiri, itu menyempit dan merenggang gitu, termasuk jidarnya, bayang nggak? Jadi kalau misalnya kita melihat, wah sebentar lagi ada gravitational wave, kita cari jidar, cari apa istilahnya? Cari penggaris. Ya, bentar, siap lagi nyampe, ukur. Nggak bisa, karena siap. Kenapa? Karena si penggarisnya juga ikut mengkerucut, gitu. Jadi nggak pernah bisa deteksi dengan jidar gitu, gravitational wave. Nah, si LIGO ini, ya, ini ide dari siapa namanya? Lupa, ada seorang fisikawan, salah satunya yang menjadi salah satu supervisor dari film Interstellar, ya. Kemudian dia menemukan ide. Coba kalau kita tembakan laser dari situ, seret gitu ya. Kemudian berapa waktu yang diperlukan untuk si laser dari sini ke sini nyampe? Kemudian suruh dia memantulkannya ke sebelah sana gitu. Ya. Nah, kalau tidak ada gravitational wave, ya, waktu yang ditempuh oleh si laser ini untuk ke sini, kemudian dipantulkan ke sana akan sama waktunya. Ya kan? Nah, kalau ada gravitational wave, itu ketika si laser itu dari sini ke sini, kemudian ada gravitational wave, set gitu. Kan dia, laser itu kan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya, kata Einstein, itu tidak berubah dalam kondisi apapun. Berarti dia tetap kecepatannya sama. Sehingga waktu yang ditempuh si laser ini dari sini ke sini, ya, set, ketika ada gravitational wave akan lebih pendek. Tapi ketika dia ke sana, itu tetap gitu loh. Jadi akan ada perbedaan antara kecepatan si laser ke sini ketika ada gravitational wave dengan ke sana, gitu loh. Itu idenya LIGO ini. Nah, cuman dia kan kecepatan cahaya itu
kecepatannya tinggi sekali, maka itu harus besar banget si si alatnya. Jadi dibuatlah LIGO. Ya, alatnya. Nah, ini di LIGO. Nah, di sini. Kemudian untuk memastikan bahwa itu benar gravitational wave, itu setidaknya harus ada 2 tempat di lokasi yang berbeda jauh nih. Yang satu di LIGO di sini, Hanford Observatory, yang satu di sini. Kenapa? Karena bisa saja ada truk datang gitu ya, truk datang atau apa pesawat terbang gitu tiba-tiba dari situ agak gelombang sehingga membuat ada interference, sehingga yang membuat itu menek itu bukan gravitational wave ya, tapi ya si truk itu gitu. Nah, oleh karena itu di beberapa tempat lah dibuat. Di sini, di Australia juga ada, di sini. Sehingga nggak mungkin lah kalau kita kedetek ada gravitational wave, itu kan karena datangnya dari alam semesta sebelah sana pasti harus kerasa di seluruh dunia. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kemudian didetek di sini ada, kemudian kita cek ke teman kita di sini, wait, ada nggak? Ada. Dicek ke Australia, ada juga. Udah pasti itu gravitational wave. Gitu loh. Gitu. Kalau sendiri nggak ada, nggak bisa terkonfirmatori. Makanya ini harus terkonfirmasi. Nah, tahun berapa kemarin terdeteklah gravitational wave pertama? Tahun 2015 ingat saya. Ya. Ketika itu diumumin, saya langsung antusias. Ya, saya bilang ke ponakan saya waktu itu. Ponakan saya senang fisika juga. Saya bilang, "Look, either 2016 atau 2017 orang-orang ini bakal dapat hadiah Nobel." Saya bilang gitu. And it's true. Tahun 2017 mereka dapat Nobel karena ini. Oke, nah inti ceritanya apa? Inti ceritanya adalah buat apa membangun fasilitas seperti ini ya? Yang mahalnya miliaran dolar pasti itu ya. Apa relevansinya? For the sake of curiosity. Itu aja. Ya. For the sake of curiosity untuk membuktikan bahwa Einstein right or Einstein wrong. Dan itu adalah dinamika dari pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi saya itu paling sering mengkritisi karena cuman yang jelas ya, pemahaman seperti ini tidak di-share sama hampir sama semua orang, termasuk para pengambil kebijakan. Di Indonesia itu sering riset itu dilihat emang gunanya apa. Jadi di Indonesia itu ada istilah yang disebut tingkat kesiapterapan teknologi. Gitu. Jadi semua riset apapun itu harus diukur berapa tingkat kesiapterapan teknologi. Nah, kalau riset itu hanya di batas ide, di batas teori kan nggak ada kesiapan teknologinya kan, hanya untuk curiosity berarti nggak akan didanai misalkan seperti itu ya. Nah ini juga orang sering lupa. Nah ini kita jangan lupa. Jadi kalau teman-teman adik-adik itu mempunyai penelitian out of curiosity, itu it's fine gitu loh. Ya. Dan bisa jadi dia terlalu jauh kalau kita ingin melihat daya guna terhadap policy gitu loh. Itu intinya. Ya. Nah itu. Jadi di satu sisi ada riset seperti itu. Nah umumnya ini adalah bagaimana mendeteksi bahwa riset kita itu relevan dalam konteks ilmu pengetahuan, maka tak lain dan tak bukan harus kita pastikan bahwa kita mengisi gap dalam literatur. Nah ini ya akan dibahas lebih detail di kuliah-kuliah berikutnya, bukan kuliah sekarang. Ya. Nah kuliah sekarang saya ingin lebih banyak bicara tentang yang kedua. Yang kedua sekarang. Nah karena ada chance bahwa mungkin ada trade-off. Trade-off, kalau kita bicara cost effectiveness misalkan ya oke, saya juga pengen tahu apakah Einstein benar nggak ada gravitational wave. Semua orang tahu dan ada gunanya. Jadi masalahnya kan is it worth the money gitu. Ya, itu problemnya ya. Jadi kalau apakah kita membuat riset yang supaya langsung mempunyai kegunaan untuk meningkatkan gizi anak gitu, atau kita mau membuat bangunan seperti LIGO tadi, kan pertanyaan itu ada. Nah sehingga sering timbul trade off gitu loh. Ada aja trade off. Nah udahlah nggak usah lah kita mah bikin yang LIGO kayak gitu. Kita mah nyari riset yang relevan untuk berdaya guna terhadap masyarakat yang ada yang kelihatan sekarang gitu. I think that also find motivation gitu loh. Nah jadi ini yang kita istilahkan sebagai policy relevance. Nah, policy relevance itu adalah riset itu berguna untuk menyelesaikan current problem. Jadi ini solutions to urgent problem. Nah, di sini ada kata kunci yang paling penting.
urgencies. Ya, urgency. Jadi policy relevan itu ngelihat urgency. Is it urgent nggak research ini? Gitu. How urgent is? Ya, artinya urgency itu apakah menjadi solusi untuk problem-problem yang ada di sekitar kita, yang kelihatan sama kita, yang kita anggap paling urgent. Tentu ya, urgency itu kan juga depend, how. Itu bisa subjektif, bisa tergantung banyak faktor, cuman yang jelas urgency. Oke. Tentunya riset yang ideal itu ya adalah kalau misalkan dua-duanya, dia mempunyai relevansi untuk policy, juga dia mempunyai untuk ilmu pengetahuan. Oke. Nah, seberapa penting urgensi dalam research? Ya penting, ya. Karena kalau enggak juga kita bisa nggak relevan. Nah, ini ada sebuah artikel yang pernah jadi heboh di dunia, ya, yang menulis seperti ini, Prof, no one is reading you, katanya. Jadi di artikel itu, nanti kamu bisa Google artikelnya, di artikel itu dia bilang, on an average academic journal article. Jurnal artikel itu berarti artikel-artikel yang ada di jurnal-jurnal ilmiah, ya, is read in its entirety by about 10 people. Gitu ya. Jadi hanya 10 orang rata-rata yang baca artikel jurnal. Terus kata dia, to shape policy, professor should start penning commentaries in popular media. Nah, ini kemudian jadi heboh, termasuk di Indonesia. Ya. Karena di Indonesia kan sekarang itu untuk jadi profesor, untuk jadi akademik dengan gaji yang baik, itu kan harus menulis artikel di jurnal ilmiah. Kalau kemudian ada yang bilang jurnal artikel ilmiah nggak ada yang baca, ngapain kita bayar profesor mahal-mahal kalau untuk itu? Mending bayar profesor katanya yang mahal-mahal itu menulis artikel di koran. Okay. I think this is out of the way, offset kayak gitu masalahnya. Ya, offset. Ya. Karena nanti kalau kita lihat di kuliah berikutnya bagaimana pentingnya artikel jurnal ilmiah, ya kita akan bisa bicara. Cuman yang jelas, kalau kesimpulannya kemudian profesor harus berhenti melakukan penelitian dan menulis artikel di koran, itu jelas-jelas offset. Ya. Itu beda, konteksnya beda. Pertama gini, ya, artikel di jurnal ilmiah, ya, itu jangankan orang awam membaca gitu. Akademisi sendiri, peneliti sendiri, itu membaca artikel jurnal ilmiah bidang ilmu orang lain atau sub bidang ilmu orang lain, misalkan saya orang mikro. Membaca artikel orang makro saya nggak ngerti, gitu loh. Artikel jurnal, apalagi orang awam gitu loh. Ya. Jadi memang apa? Artikel jurnal ilmiah itu memang bukan didesain untuk dibaca orang banyak, gitu. Itu orang nggak paham gitu. Jadi nggak mungkin kita suruh tukang beca atau pedagang cendol coba baca American Economic Review edisi sekian, ya nggak mungkin nggak baca, gitu ya. Saya aja nggak ngerti gitu, apalagi tukang cendol, gitu ya. Jadi wajar. Jadi kalau misalkan membandingkan artikel di koran dengan artikel di jurnal pada level yang setara, itu sama artinya membandingkan jurnal sebagai sepak bola, membandingkan koran sebagai tenis meja. Kemudian dilihat skornya. Beda kan? Skor tenis meja bisa 21. Skor main bola paling 2-0, 3-0. Nggak bisa dibandingin. Beda konteks. Ya. Nah, artikel di jurnal ilmiah itu adalah memang itu bagian dari proses penelitian. Nanti itu saya kebanyakan ngomongnya. Cuman ada artikel yang saya tulis di koran Kompas, ya, di koran Kompas. Ini nanti saya share, ya. Nanti saya share, atau Anda bisa Google. Kalau ini share, ini tolong dibaca deh. Ini saya menjawab ada artikel sebelumnya di koran Kompas yang bilang seperti itu, bahwa katanya pemerintah harus memberikan insentif lebih banyak kepada dosen-dosen yang menulis di koran daripada di artikel ilmiah. Kan itu offset. Saya jawab artikelnya. Saya bilang nggak begitu, that's wrong. Nah ini, jadi Anda silakan baca. Ya. Menulis di artikel ilmiah itu buat dosen itu wajib hukumnya. Menulis artikel di koran sunat hukumnya, gitu. Kalau orang yang menulis artikel di jurnal ilmiah, itu orangnya berarti benar-benar profesional. Jadi dia memang peneliti profesional yang salah satu tugasnya tidak dipenuhi adalah mempublikasikan artikelnya di jurnal ilmiah. Karena disitulah diuji hasil-hasil penelitiannya benar apa tidak. Kan harus valid gitu. Untuk memvalidasi penelitiannya itu harus dipublish di jurnal. Kalau nggak dipublish di jurnal, temuan-temuan penelitian itu nggak bisa divalidasi.
nggak tahu benar apa salah. Bayangin coba, kalau kita melakukan penelitian tentang obat vaksin misalkan ya. Terus kita bilang, ini ayo Anda semua minum obat ini. Karena menurut tulisan saya di koran PR, itu artikel obat itu ampuh. Ya mati orang dong. Ya nggak sih? Dia harus dipublish di jurnal ilmiah untuk yakin bahwa obat itu ampuh gitu. Karena itu di peer review ya. Nah, kalau misalkan Anda mau setelah obat itu diuji di jurnal bagus, kemudian Anda ingin memasyarakatkan obat itu menulis di koran, Pak, ya boleh, bagus. Nanti Anda berperan sebagai peneliti yang kolumnis gitu loh. Tapi kalau ada orang, kalau Anda lihat, Anda ini sebagai orang ekonomi, Anda lihat aja. Kalau ada ekonom yang banyak nulis di koran, banyak mengomentari peristiwa-peristiwa ekonomi di koran, di media segala macam, tapi nggak pernah menulis di jurnal ilmiah, berarti dia bukan peneliti, itu aja. Bukan ekonomis peneliti, bukan. Kolumnis dia nggak beda dengan wartawan aja. Dia namanya kolumnis, bukan peneliti. Kalau dia ngaku-ngaku sebagai dosen atau peneliti, dosen kan peneliti ya. Kalau dia ngaku-ngaku sebagai peneliti, that's wrong. Dia kolumnis saja, kolumnis. Oke? Jadi harus bedain. Makanya biasanya orang-orang yang kayak gitu ngomong seenaknya, nggak jelas, nggak ada basisnya, nggak ada dasarnya. Ya. Cuma kalau lihat di Amerika, orang yang menulis di koran bagus seperti misalkan New York Times, Routine Opinion itu siapa coba? Hampir semua penulis yang ekonom kemenangan hadiah Nobel, Paul Krugman ya. Contohnya banyak ya. Gitu ya. Jadi ini menurut saya benar ya. To some extent. Ya. Tapi tidak juga benar semuanya gitu. Jadi ada bedanya. Oke. Nah, cuman tentu pentingnya kita membuat riset relevans itu adalah supaya ya tentunya kita juga jangan terlalu jauh ada di ivory tower, gitu kan? Jadi jangan terlalu jauh ada di ivory tower. Karena kalau kita nanti dikritik. Kalau bayangin aja, kalau semua orang melakukan penelitian murni out of curiosity, ya tentu orang juga nggak bisa nggak bisa juga, harus balance, ya harus balance. Ya. Jadi supaya kita tidak jadi predator, kita harus balance. Ya. Nah, dalam membuat policy, apa sih pentingnya relevance dalam penelitian kita? Kalau Anda yang jelas pentingnya apa? Pentingnya kalau Anda membuat skripsi ya, kalau Anda menulis skripsi atau jurnal atau artikel, kalau artikel ilmiah, ya, kalau di artikel jurnal, ya, artikel jurnal itu biasanya ada di bagian introduction. Kalau ada di bagian introduction, ya, biasanya, tapi tidak selalu, ya. Tapi kalau deskripsi itu juga biasanya ada di latar belakang. Ya. Di latar belakang itu biasanya dijelaskan adalah policy relevance. Di latar belakang ada policy relevance. Nah nanti di bab 1 itu ada yang disebut dengan perumusan permasalahan. Ada rumusan permasalahan. Nah ini yang sering salah nih. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan tujuan penelitian. Nah, ini yang sering salah. Skripsi Anda, disertasi sering salah. Ya. Tujuan penelitian itu sama dengan pertanyaan penelitian. Ya. Atau research question. Yang sering salah di skripsi, ya, itu adalah rumusan permasalahan itu dianggap sebagai pertanyaan penelitian. Ya. Jadi ini awas nih, hati-hati. Ini Anda catat sekarang. Ya, jangan sampai kalau Anda sudah lulus mata kuliah dari kita, Anda masih melakukan kesalahan yang sama. Jadi di dalam bab 1 skripsi
itu ada yang disebut dengan rumusan permasalahan atau identifikasi. Kadang-kadang disebut identifikasi permasalahan. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan tujuan penelitian. Oke? Dua hal ini hal yang berbeda dan bukan hanya dibedakan yang satu ada tanda-tanya, yang satu nggak ada tanda-tanya. Itu yang sering kejadian. Yang sering kejadian tujuan penelitiannya gitu ya di sini untuk mengetahui misalkan untuk mengetahui apakah X mempengaruhi Y. Ini tujuan penelitiannya. Ya, ditulis deskripsi itu. Kemudian ditulis di sini rumusan permasalahannya adalah apakah X mempengaruhi Y. Tanda tanya. Kemudian saya tanya, beda itu mah. Itu kan halnya sama. Beda Pak, yang satu pakai tanda tanya, yang satu enggak. Anda percaya aja ya, ada yang pernah lulus sama saya sedang skripsi, beberapa orang, gara-gara ini. Padahal skripsinya udah bagus, ya. Cuman karena saking kesalnya, ini karena terus-menerus salah lagi, ada beberapa mahasiswa saya yang tidak saya luluskan sidang skripsinya, karena gitu. Yang satu di atasnya, apakah X mempengaruhi Y, yang dua di bawahnya, untuk mengetahui apakah X mempengaruhi Y. Kan nggak perlu diulang-ulang, ya. Ini kan? Gitu. Ini bukan hal yang sepele, ya. Ini sering. Jadi tolong catat, Anda jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Jadi tidak boleh ada kalimat di atas di rumusan permasalahan yang sama persis dengan tujuan penelitian walaupun hanya dibedakan oleh tanda tanya. Gitu. Oke? Nah, jadi kalau gitu apa ini? Ini adalah permasalahan. Jadi ini adalah rangkuman dari urgensi. Jadi ini isinya urgensi. Urgensi. Jadi kan namanya masalah, kan problem identification. Ya, bukan research question identification loh. Problem identification. Problem identification. Ingat. Jadi apa yang di-identify? Problem. Troublemaker. You creating problem. Masalah. Bukan pertanyaan, masalah. Bukan pertanyaan penelitian, ini masalah. Jadi masalah itu lebih bersifat terkait ke policy relevance. Ya, policy relevance. Ya. Jadi kita harus menulis, mengidentifikasi urgensinya apa gitu loh. Kan problem gitu loh. Problem. Problem itu apa? Pokoknya yang kamu nggak suka aja. Siapapun orang nggak suka kalau ngelihat itu gitu. Apa contohnya? Ya banyak. Nanti saya kasih tahu beberapa. Tapi ya maksudnya orang miskin masih banyak. Kan problem. Contoh aja saya mau ngasih contoh sederhana. Orang miskin masih banyak. Orang kelaparan masih banyak. Misalnya. Ini problem nih. Ya, problem. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, Indonesian Economic Growth itu terlalu rendah, gitu. Kayak gitu-gitu, ya. Jadi kamu harus mengidentifikasi problem. Dan dari mana problem itu? Ya idealnya ditulis juga di latar belakang, sini, di setup. Gitu. Ya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ini, nanti bisa dibahas di breakout ya, dengan dosen masing-masing. Ya. Cuman yang jelas, rumusan permasalahan dalam skripsi itu bukan tujuan penelitian. Beda. Ya. Itu adalah mengidentifikasi problem. Maka namanya itu bahasa Inggrisnya problem identifications. Atau identifikasi masalah, atau rumusan permasalahan. Jadi masalah. Ya. Kalau yang tujuan penelitian itu research questions. Lain lagi loh. Questions. Harus spesifik. Research question. Pertanyaan bukan problem, kan? Bukan problem. Ya. Pak, di mana bedanya? Saya kasih contoh. Oke, dengerin. Saya kasih contoh. Ya. Misalkan tujuan penelitiannya begini. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan sebuah kebijakan? Coba. Itu pertanyaan penelitian yang baik.
kenapa kebijakan tersebut, misalnya ada kebijakan A berhasil, atau kenapa sih conditional cash transfer berhasil? Faktor-faktor apa yang membuat kebijakan pemerintah yang namanya conditional cash transfer berhasil? Kan itu pertanyaan penelitian, betul nggak? Itu pertanyaan penelitian bukan? Pertanyaan penelitian. Problem bukan? Enggak, bukan problem. Kenapa jadi problem? Ya. Nah, Anda sering mix up, seolah-olah beda. Gitu. Misalkan, kenapa kota yang banyak penduduknya di dalam sejarah peradaban itu umumnya menghasilkan banyak inovasi? Itu pertanyaan penelitian kan? Ya. Itu problem bukan? Yang harus segera urgent, yang solusinya urgent. Kan bukan. Oke, tolong nih, Anda yang masih tiduran tuh, tolong dengerin bedanya. Ya, contoh saya ulang tadi ya, yang masih bangun supaya nanti tidak salah lagi. Misalkan saya bertanya seperti ini, mengapa kota-kota yang populasinya besar sepanjang sejarah peradaban itu sering melahirkan banyak inovasi? Itu pertanyaan penelitian kan, harus dijawab, harus kita cari kenapa gitu loh. Kenapa kalau kota-kota yang besar seperti Rome gitu ya, atau Mesopotamia, kebijakan itu kan besar-besar populasinya karena malah melakukan inovasi. Kenapa selalu ada inovasi? Oke. Sekarang pertanyaannya, problemnya apa? Kan bukan problem itu mah. Itu sesuatu kesuksesan, sesuatu keberhasilan, happiness itu. Nah, kalau yang bawah, yang atas, ini problem, Mbak. Ini problem. Ini yang negatif-negatif tuh di sini. Semua yang negatif, semua yang suram di sinilah. Gitu. Itu yang disebut dengan integrasi permasalahan. Ya, Pak, bagaimana kalau misalkan saya tidak menemukan itu problem? Ya nggak apa-apa, tulis aja seadanya gitu. Memang tidak ada masalah. Gitu. Tapi sih pasti bisa ada masalah, sekecil apapun gitu. Intinya apa? Intinya untuk menjelaskan bahwa riset kita penting gitu loh. Kalau nggak penting, masalah-masalah ini tidak selesai itu. Jadi di identifikasi permasalahan itu kamu harus menjelaskan. Ya. Seberapa penting ini saya. Ya. Nah ini berarti dalam konteks finding relevance. Jadi bagaimana dalam konteks finding relevance? Kita sekarang dalam finding relevance. Kita harus finding relevance. Ya. Oke. Nah, bagaimana Pak finding relevance? Ya tentu saya tidak bisa mengajarkannya karena ini lebih praktek aja ya. Dan hampir semua orang harusnya bisa ya untuk ngelihat urgensi. Intinya gini aja, intinya masalahnya apa di dunia nyata? Ya itu, masalahnya apa? Istilahnya pertanyaannya so what gitu loh. So what? Problemnya apa sih? Itu relevansi yang di dunia nyata. Misalkan kemiskinan terjadi, orang tuh kalau miskin lagi, gitu. Itu problem. Ya, mungkin saya sedikit memberikan ide, tapi saya tidak akan exhaustive. Jadi saya listnya tidak exhaustive. Jadi banyak juga. Salah satu sumber inspirasi untuk mencari ide problem terkait ilmu kita, ya, ilmu ekonomi, terkait ekonomi pembangunan, itu salah satunya bisa melihat dalam konteks ini, Sustainable Development Goals. Karena di dalam konsep Sustainable Development Goals itu ada 17 komprehensif. Ya, Anda bisa dapat ide dari sini. Ya. Dan di Indonesia itu problemnya banyak di sini aja. Kalau Anda ingin mencari problem, maksud saya ini hanya akan mencontohkan aja. Bagaimana mencari masalah. Yang takut nggak menemukan masalah. Kalau di Indonesia, masalah tuh banyak. Di semua sini itu semua masalah. Ya. Masih banyak orang miskin, masalah. 97 juta orang miskin di Indonesia. Ya, berdasarkan kriteria internasional, masih banyak. Ya. Sekarang 1/5 ini dulu. 1/5 balita Indonesia stunting. Masalah. Ya. Pemuda Indonesia itu kalau pemuda itu didefine dari umur yang dari mulai
saya lupa, dari umur 18 misalkan sampai 30 ya, itu saya pernah hitung, itu setengah dari anak muda Indonesia sekarang itu waktu bayinya stunting. Artinya apa ya, kalau stunting maka dia perkembangan otaknya itu dia nggak baik. Ya. Itu problem Indonesia loh. Jadi saya tuh kadang-kadang berpikir gitu ya, kalau pemuda di Indonesia itu nggak setengahnya stunting, hanya 25%-nya stunting aja, berarti mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi dari sekarang. Ini problem. Di Indonesia masih banyak orang meninggal karena melahirkan. Bayangin coba, kalau Anda nonton film-film cowboy, itu di zaman-zaman dulu kalau istrinya melahirkan, itu maka 50-50 chance-nya istrinya bakal hidup. Ya, karena ya tidak ada teknologi kesehatan seperti sekarang. Cuman kalau sekarang masih terjadi kejadian kan aneh. Gitu ya. Itu something wrong, ini problem. Di SDG 3. Di SDG 4 misalkan problemnya. Hanya 9% pekerja itu mengenyam pendidikan tinggi. Jadi Anda itu elit. Kalau Anda orang keluarga dari kelompok 20% terkaya di Indonesia, maka chance untuk bisa kuliah itu adalah 50-50. Tapi kalau Anda lahir di kelompok 20% termiskin di Indonesia, maka chance Anda untuk kuliah hanya 7%. Ini problem. Sumber research, urgensi dari research. Ya. Ini juga problem, gender equality di Indonesia. 12 perempuan di Indonesia menikah pada usia dini. Orang yang menikah pada usia dini itu 30% lebih tinggi chance-nya anaknya itu akan stunting. Dan dia akan kawin cerai. Itu sumber problem di Indonesia. Ya. SDG 6, bayangin, 20 juta keluarga di Indonesia itu tidak mempunyai sanitasi yang layak. Ya, dan ini juga sering menyebabkan stunting karena anak-anak di Indonesia itu stunting itu bukan karena beberapa ya, banyak, bukan karena kurang gizi, tapi gizinya dimuntahkan lagi karena diare. Jadi stunting dia, padahal udah gizinya bagus, atau udah air susu ibu udah dia konsumsi gitu ya. Tapi harus dia muntahkan lagi karena diare. Sering tuh, jadinya stunting juga gitu. Kenapa ya? Karena kurangnya clean water and sanitation. Nah ini sumber ide Anda untuk melakukan penelitian yang mempunyai policy relevance. Kalau Anda orang energi, orang riset sumber daya alam, ini juga masalah. Ya, 90% sumber energi nasional masih berbasis fossil fuel. Padahal fossil fuel sudah out of fashion dan juga merusak. Ya. Nah, ini contoh problem masalah di SDG 7. Di SDG 8, kalau Anda bidangnya terkait ketenagakerjaan, Anda tahu bahwa hampir 60% pekerja di Indonesia itu kerjanya itu di sektor informal. Negara modern, sektor informalnya 0. Indonesia kerja sektor informal. Hidupnya dari hari ke hari. Bayarannya harian. Kena COVID, nggak tahu dia besok dapat kerja, dapat uang apa enggak. Ya kan? Nah ini problemnya. Kita ada problem di SDG 8. Decent work and economic growth. Ya, ini problem. SDG 9. Kalau Anda terkait dengan penelitian, bidangnya terkait topik perguruan tinggi dan pendidikan dan inovasi, Indonesia itu dana penelitiannya salah satu yang terendah di dunia. Kita tuh nggak mau alokasi sumber daya kita untuk melakukan riset dengan baik. Nggak cuma 0,08%. Sementara Singapura itu 2% sudah dari PDB. Ya makanya kita gini-gini aja. That's a problem. Oke? Okay? Itu research, itu problem identification. Bukan research question lain. Kalau research question nanti misalkan bagaimana caranya, misalkan apa yang menyebabkan Singapura itu kok lebih tinggi ya pengeluaran untuk R&D-nya dibandingkan Indonesia, itu research questions. Oke, itu bedain, itu tujuan penelitian. Kalau identifikasi masalahnya ini bahwa Indonesia itu dana penelitiannya salah satu terendah dunia. Sehingga apa ya? Sehingga terus aja tulis. Gitu. Jadi intinya identifikasi masalah itu atau policy relevance itu adalah nanti dalam konteks conveying the message-nya, Anda harus menuliskannya seolah-olah bahwa dunia itu besok kiamat gitu loh. Kalau pertanyaannya tidak terjawab. Nah, kondisi untuk membuat dunia kiamat ini yang disebut dengan problem identification. Policy relevance. Ketimpangan di Indonesia sangat parah. Ya. Sekarang ini data lama. Rata-rata penghasilan di Indonesia per keluarga itu sekarang sekitar kalau nggak salah 20-an juta. Ini udah lama datanya. 20-an juta. Bayangin, rata-rata orang Indonesia 20-an juta. Cuman kan tidak merata. Kan rata-rata itu kan bukan ukuran yang ideal untuk orang kebanyakan. Ya, karena dia bisa skew distribusinya karena orang kaya super kaya mendominasi sehingga menaikin rata-rata.
Ya. Ketimpangan kita tuh 74%-nya kurang dari rata-rata, bayangin. Hanya 24%. Jadi kalau misalnya Anda bilang Anda dapat data ya. Pendapatan per kapita kita sekian gitu ya, kan suka ada datanya. Oke? Nah, asal tahu aja Anda ya. Orang yang penghasilannya di atas per kapita tersebut itu hanya 25%. 75% sisanya di bawah itu. Ya. Karena itu adalah konsep dari distribution yang tidak merata, skew. Nah, itu problem. Nah, ini problem. Ya. SDG 11. Sustainable City and Communities. 1/5 orang di perkotaan tinggal di kawasan kumuh. Problem. Oke? Anda bisa mulai dari sini, nah ini masalah. Oke, ini yang disebut dengan problem identification. SDG 12. Ini kayak saya ngasih contoh aja ya, supaya kamu ngerti apa yang disebut dengan problem identification, apa yang disebut dengan policy relevance. Ya. SDG 12. Setelah Cina, Indonesia itu yang paling banyak membuang sampah plastik ke laut. Nah, ini problem kan? Kenapa kok kita bisa berkontribusi banyak tersebut? Itu penelitian. Tapi faktanya bahwa ini itu masalah. SDG 13, Climate Action. Emisi karbon Indonesia salah satu terbesar di dunia. Ya, salah satunya karena banyak kebakaran hutan atau konversi lahan. Karena kan emisi CO2 bukan hanya dari membakar fossil fuel, tapi juga dari mengkonversi lahan dari yang forest menjadi deforested. Nah, itu contoh problem. SDG 14. Sepertiga terumbu karang kita rusak. Itu SDG 14, itu life below water. Problem. Oke? Life on land, SDG 15. Laju deforestasi kita tinggi. Ini lihat statement-statementnya, tolong lihat statement-statementnya. Nah, ini statement problem. Ini namanya problem identification. SDG 16. Indonesia salah satu negara terkorup dunia. Nah, it's problem kan? Nanti Anda bisa kembangkan. Emang kenapa? Ya dampaknya ini, itu. Itu yang harus Anda tulis di dalam problem identification sebagai bagian dari policy relevance dari research Anda. Gitu. Ya. Oke, nanti silakan didiskusikan. Jadi sekali lagi, ini saya ingin summary. Sekali lagi, ini yang membedakan antara problem identification dalam skripsi Anda dengan apa yang disebut dengan tujuan penelitian. Oke, awas, jangan salah lagi. Ya, identifikasi masalah itu adalah yang barusan saya sampaikan tadi, problem-problem itu. Jadi seolah-olah dunia kiamat besok aja. Itu identifikasi problem, identifikasi masalah. Tujuan penelitian adalah pertanyaan penelitiannya yang akan kita teliti gitu loh. Dan keduanya harus connect. Keduanya harus connect. Jadi antara identifikasi masalah dan tujuan penelitian harus ada. Jadi artinya isunya ini maka saya akan, oke. Ini bukan hal yang sama. Pak, ini problemnya, maka saya akan bertanya tentang ini. Sekali lagi ya, Pak, ini problemnya, maka saya akan bertanya tentang ini. Jadi nggak mungkin isinya sama. Pak, ini A, makanya saya akan A. Nah, itu kan jengkelin orang. Oke, jadi Anda jangan sampai salah kayak gitu ya. Nah, terakhir, sebelum kita masuk ke sesi breakout, itu yang juga penting adalah setelah kita finding that relevance, sebelum ke pertanyaan penelitian tentunya, itu adalah how to convey the relevance. Jadi bagaimana menyampaikannya, gitu loh. Itu sangat penting. Nah, itu banyak kesalahan yang sering terjadi kalau peneliti termasuk dosen ketika menulis jurnal, artikel. Karena dia tahu problem, tapi dia tidak berupaya keras untuk mengkonveynya dengan baik. Nah, dalam hal ini kita harus berperan sebagai salesman, gitu ya. Tapi tidak harus kayak gini banget ya. Kan salesman itu katanya a good salesman is who can sell himself before selling his product ya. Tapi tentu tidak kayak gini. Ya, tidak kayak gini-gini amat ya. Cuman yang jelas kita harus convey the message dengan baik ya. Jadi bagaimana caranya convey the message dengan baik? Banyak cara ya. Dan itu art daripada science. Cuman selain kita ini saya kasih tips. Ya, tipsnya adalah kalau kita ingin convey message tentang the urgency of some problems, okay, supaya orang ngerti, supaya yang setuju, kan kita ini kan anggukan atau persetujuan bahwa
menurut kita X, Y, Z ini urgent. Ini yang akan kita sampaikan, message-nya ini. Urgent itu artinya apa? Urgent itu artinya need solution ASAP. Ya kan? Memerlukan solusi segera. Itu definisi urgent. Jadi kita akan bilang X, Y, Z itu urgent. Nanti kita akan bilang, that's why my RQ is relevant. Itu akhirnya ke sana. Maka Anda mendapat apa yang disebut dengan policy relevance. Ya. Jadi tujuannya ini. Sekali lagi ya. Saya ingin menunjukkan apa yang ingin Anda capai. Ya. Ini message-nya. X, Y, Z urgent. Urgent itu artinya apa? Bentar. Halo ya? Oh iya iya. Mas di mana Mas? Saya lagi ngajar. Iya, iya. Pak di depan Bebek Haris itu ada SDG Center, ada kesatpam di sana, bilang aja buat saya gitu. Bebek Haris, ya. Itu ada nanti. Ini gimana ya? Saya lagi ngajar Mas. Ya ya oke. Oke, nah jadi nah ini policy relevance ya, policy relevance. Jadi saya fokusnya hilang. Oke, X, Y, Z itu urgent, ya. Maka urgent itu urgent itu artinya need solution as soon as possible, ya. Lalu oleh karena itu maka my research question is relevant. Nah, ini yang ingin dicapai. Ini yang disebut dengan policy relevance. Ini yang ingin dicapai. RQ itu apa? Research question, tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitian. Awas. Kalau sampai Anda masih salah, ini keterlaluan. Ya. Ingat kata-kata saya. Kalau saya menemukan Anda di skripsi sidang masih salah, itu keterlaluan. Ya, jadi XYZ urgent, maka urgency itu artinya need solution as soon as possible. Oleh karena itu, my RQ is relevant. My RQ itu, this question saya adalah ini. Di tujuan penelitian. Tulis. Ini. Itu. Di tujuan penelitian itu. Nah, ini yang disebut dengan policy relevant. Oke? Nah, sekarang, bagaimana caranya untuk convey this message? Kepada siapa? Kepada reader. Atau kepada reviewer. Kalau ini jurnal. Atau kepada pembimbing. Gitu ya. Atau kepada penguji. Kalau Anda sidang. Gitu. Ini penting. Ya. How to convey this message. Bagaimana cara convey-nya the message? Bagaimana mensupport ini supaya message-nya dengan baik? Oke, ya tentunya dengan berargumen dengan baik dalam penulis, baik dalam konteks menulisnya atau dalam mempresentasikannya. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ya tentu argumennya harus bagus. Argumen bagus itu apa ciri-cirinya? Ya, tulisannya bagus atau cara bertutur katanya bagus, tapi yang jelas itu harus ada fakta yang disampaikan. Facts. Ya. Harus ada previous literatur kalau ada. Gitu ya. Facts-nya, secara ilmiah facts-nya. Ya. Atau logical argument. Baik. Gitu. Jadi ini harus kita punya untuk supaya orang-orang ini setuju, agree, supaya agree. Supaya agree dengan statement ini. Ya. Caranya bagaimana? Ya itu facts.
tunjukkan data-data, tunjukkan charts, ya, atau enggak tunjukkan previous literatur, atau kalau nggak data, nggak ada previous literatur, tunjukkan logical argument yang baik, gitu loh. Ini minimal, at least harus ada logical argument yang baik. Ya, jangan bilang, oh ini urgent Pak. Kenapa urgent? Ini harus penting. Supaya apa ya? Itu tadi sekali lagi, supaya ini semua orang setuju, sehingga research question kita relevan. Ini yang disebut dengan policy relevance. Itu akan masuk ke dalam problem identification dan latar belakang, bukan tujuan penelitian. Itu ya. Oke. Saya pikir itu aja kuliah hari ini sebelum kita breakout ya. Jadi setelah ini kita akan breakout ke room dosen masing-masing. Di sini ada breakout room ya untuk Pak Victor, Pak Wawan, dan Pak Bu Fitri. Kalau saya mungkin nggak usah breakout, yang saya di sini aja ya, bisa kan? Jadi saya create, open all room, oke, saya open. Broadcast message to all. Oke, silakan ya. Jadi kecuali mahasiswa saya stay di sini, mahasiswa yang lain silakan masuk ke breakout masing-masing